Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selda Merinda dari kelas 3A D3 Akuntansi akan mempresentasikan hasil proposal rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Akuntansi berbasis database dengan menggunakan Microsoft Access di toko EZ Prabon. Baiklah, bagian pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakangnya yaitu pengaruh usaha UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dan memiliki kontribusi yang cukup besar. Usaha mikro kecil menengah adalah suatu jenis usaha yang pendirinya pasti memiliki tujuan. Salah satu dari tujuan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan agar usaha tersebut dapat berkembang dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, membuat semua orang atau perusahaan mencari cara untuk meningkatkan keefektifan usaha mereka. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah komputer. Komputer dirancang untuk memudahkan manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan. Komputerisasi merupakan salah satu media yang banyak digunakan atau yang banyak dipakai orang saat ini. Selanjutnya, dalam bidang akuntansi, ada berbagai program akuntansi atau program aplikasi komputer yang ditawarkan untuk memberikan kemudahan bagi akuntan untuk menghasilkan informasi keuangan dengan cepat, tepat, dan akurat. Salah satu program aplikasi komputer yang paling mudah dan sangat dianjurkan adalah Microsoft Access. Microsoft Access adalah salah satu program yang dapat mengolah data dengan cara sebelumnya harus dirancang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Program ini dibuat dalam bentuk database yang memudahkan penggunanya dalam mengambil keputusan. Salah satu usaha yang banyak dijalani yaitu usaha dagang. Usaha dagang memiliki banyak persediaan barang yang harus mereka catat. Sama halnya dengan perusahaan dagang tempat saya melakukan penelitian yaitu toko EZ Prabon. Toko EZ Prabon merupakan usaha yang bergerak dalam bidang furnitur. Data yang diolah pada toko tersebut sangat banyak. Hal ini dikarenakan persediaan perusahaan tersebut terdiri dari lemari, kursi, spring bed, sofa, dan berbagai macam barang lainnya. Customer dan supplier yang sangat banyak. Sedangkan kegiatan pengolahan data, pengumpulan faktur, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, penyajian laporan keuangan dan sebagainya masih menggunakan pencatatan manual dan sangat sederhana. Penyajian laporan harian dan bulanan masih menggunakan data rekapan dalam bentuk faktur atau nota dan bukan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan perhitungan akibat kertas rekapan faktur atau nota tersebut sering terjadi hilang. Dan ada beberapa faktor dan yang pemilik tidak mengetahui di mana letaknya. Ketiadaan penyajian laporan keuangan menyebabkan data-data yang ada pada pembukuannya belum akurat dan belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan tersebut perlu membuat sebuah aplikasi database guna untuk mempermudah dalam mengelola data perusahaan. Dengan adanya aplikasi database tersebut, risiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan dapat diminimalisir secara optimal dan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana merancang aplikasi akuntansi berbasis database dengan menggunakan Microsoft Access di toko EZ Prabon. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu toko EZ Prabon dalam menginput data transaksi serta menyusun laporan keuangan secara cepat, tepat, dan akurat dengan menggunakan program Microsoft Access. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Adapun kontribusi yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah yang pertama bagi penulis, yaitu dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan secara langsung dengan membantu perusahaan tersebut dalam menyajikan laporan keuangannya dengan menggunakan sistem komputerisasi sharing. Seperti yang diketahui, usaha ini melakukan pencatatan akuntansi yang masih manual dan sangat sederhana, serta dapat memperluas pengetahuan penulis dan memperdalam pemahaman penulis tentang penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi komputer berbasis database. Selanjutnya, bagi perusahaan dapat menjadikan database laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk diaplikasikan dalam usaha serta untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya, bagi Politeknik Negeri Padang, dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan visi dan misi jurusan dan Politeknik Negeri Padang, serta dapat membawa nama baik Politeknik Negeri Padang jika mahasiswa dapat memberikan masukan yang positif dan berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu yang pertama, metode pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara. Pada metode ini, penulis mengadakan pendekatan secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik serta karyawan perusahaan. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumen review. Selanjutnya, analisis data. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu suatu analisa teori dan aplikasinya di lapangan sehingga menjadi referensi bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 berisi tinjauan pustaka. Yang pertama, akuntansi. Ada beberapa pengertian akuntansi yang didapatkan dari beberapa buku. Yang pertama, Sigal dan Marconi tahun 1989 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Adapun definisi lain yang dinyatakan oleh American Accounting Association tahun 1966, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Namun, ada banyak sekali definisi akuntansi yang dapat kita ambil dari beberapa buku. Namun, ada kesimpulan yang dapat kita tarik dari beberapa pengertian tersebut, yaitu akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi keuangan dari sebuah entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan dalam kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan bisnis dan ekonomi. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami yang biasa disebut dengan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, harta sama dengan modal. Maksudnya yaitu harta yang dimiliki perusahaan disebut aktiva, sedangkan hak atau klaim atas hak tersebut dinamakan ekuitas atau hak kekayaan. Bila perusahaan memiliki aktiva sebesar 5 juta, maka ekuitas atas hak aktiva tersebut juga sebesar 5 juta. Maka dari itu, hubungan keduanya dapat dinyatakan dengan persamaan harta sama dengan modal. Selanjutnya, harta sama dengan utang tambah modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan usaha dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu pemilik dan kreditur. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut modal, sedangkan sumber pemilik yang berasal dari kreditur bagi pemilik akan menimbulkan suatu kewajiban untuk mengembalikan hal ini disebut sebagai utang. Jika harta perusahaan diperoleh melalui dua sumber, maka hal tersebut dapat kita sebut dengan harta sama dengan utang tambah modal. Selanjutnya, harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurangi dengan beban. Dalam persamaan akuntansi, biasanya kewajiban ditempatkan di depan, yaitu modal pemilik. Sedangkan hak pemilik atas kekayaan ditangguhkan setelah semua kewajiban kepada pihak lain dilunasi. Pendapatan mempunyai sifat menambah modal, sedangkan beban mempunyai sifat mengurangi modal. Dengan demikian, pendapatan dan beban akan mempengaruhi keadaan modal, sehingga dalam persamaan akuntansi, pencatatan pendapatan dan beban dapat dipisahkan dari modal. Selanjutnya, pengguna informasi akuntansi. Ada beberapa pengguna informasi akuntansi, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal antaranya direktur dan manajer keuangan. Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan.
Yang kedua, direktur operasional dan manajer pemasaran, yaitu untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, manajer dan supervisor produksi, yaitu mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya yang menentukan besarnya harga pokok produksi yang ada pada yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk berproduksi. Yang kedua yaitu pemakai eksternal. Yang pertama, investor atau penanam modal, yaitu menggunakan informasi akuntansi investi atau penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Dalam hal ini, investor perlu secara cermat dan hati-hati dalam menanggapi setiap perkembangan kondisi kesehatan keuangan investi. Selanjutnya, kreditor, yaitu seperti supplier dan bankir menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi beserta tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Yang keempat yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, mewajibkan emiten untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang terakhir yaitu ekonom, praktisi, dan analis, menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari terjadinya transaksi sampai penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi yang pertama, analisis transaksi keuangan, mencatat ke dalam jurnal transaksi, melakukan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, melakukan pencatatan jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, mencatat jurnal penutup, dan yang terakhir menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Dari ke-9 siklus akuntansi tersebut, yang disajikan dan dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan dapat disusun setelah melalui beberapa rangkaian siklus akuntansi sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada 3. Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua dagang, dan perusahaan industri. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam menjual barang dengan tidak mengubah bentuk asli dari barang yang dijual tersebut. Perusahaan industri adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Tujuan laporan keuangan. Menurut Bahari tahun 2016, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh bagian accounting secara periodik biasanya telah memiliki standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan berlaku secara umum. Artinya, setiap perusahaan wajib mengikuti kaidah atau aturan. Tetapi, terkadang penyusunan laporan keuangan disesuaikan juga dengan kondisi perubahan kebutuhan perusahaan. Yang pertama, jenis-jenis laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Yang ketiga, neraca. Neraca merupakan jenis laporan keuangan menjanjikan akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan dengan nilai manfaat di masa depan. Kewajiban terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Selanjutnya, modal yaitu harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.
Laporan keempat yaitu laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan, kas masuk atau kas keluar. Selanjutnya itu laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila terdapat laporan keuangan memerlukan penjelasan tertentu. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan menurut Vika Liana dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan bahwa persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan secara kontinu diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali. Selanjutnya itu Microsoft Access. Menurut Andi, tahun 2013, Microsoft Access adalah salah satu program mengolah database yang sudah populer dan banyak digunakan karena kemudahannya dalam mengolah berbagai jenis objek serta membuat hasil akhir berupa laporan keuangan dengan tampilan lebih menarik. Objek-objek yang ada dalam Microsoft Access yaitu yang pertama tables, form, queries, report, macros, dan modules. Selanjutnya yaitu database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Tahapan mendesain database: yang pertama itu tentukan tujuan pembuatan database, yang kedua tentukan tabel yang diperlukan, yang ketiga menentukan file-file yang diperlukan pada tiap tabel, yang keempat tentukan satu file yang bernilai unit atau primary key, yang kelima menentukan bentuk koneksi atau relationship antar tabel, yang keenam teliti ulang dan sempurnakan desain datasheet yang telah dibuat, yang ketujuh tambahkan seluruh data dan membuat juga objek-objek database yang lainnya seperti query, forms, report, dan sebagainya. Selanjutnya gunakan fasilitas analisis tools yang ada pada Microsoft Access. Pada bab 3 berisi gambaran umum perusahaan. Pertama, sejarah perusahaan. Pemilik telah merintis usahanya sejak 7 tahun yang lalu. Sebelum mendirikan usaha perabot ini, pemilik awalnya mendirikan usaha elektronik. Setelah itu, barulah mendirikan usaha perabot ini. Pada awalnya, pemilik usaha perabot ini belum menyediakan barang yang akan dijual, tetapi pemilik hanya menjual barang dagangannya melalui brosur dari produk yang akan dijualnya. Artinya, sebelum dipesan kepada pemasok, pemilik menunggu pesanan dari pelanggan. Namun, setelah beberapa tahun usahanya berkembang dan berjalan dengan lancar, pemilik telah mampu mengembangkan usahanya dengan menyediakan barang yang akan dijual kepada pembeli sebelum pembeli memesan barang ke toko tersebut. Yang kedua, gambaran umum usaha. Toko Ezi Prabot ini dipimpin oleh Ibu Wiwi bersama dengan suaminya yaitu Pak Ezi. Usaha ini beralamat di Jalan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana beroperasi setiap hari, yaitu hari Senin sampai hari Minggu, dengan karyawan yang bekerja secara bergantian. Toko dibuka dari pukul 9 sampai pukul 5. Penjualan dilakukan secara tunai maupun kredit. Toko ini memiliki 2 orang karyawan perempuan dan 5 orang karyawan laki-laki. Kebijakan pemilik toko memberi waktu libur kepada karyawannya sebanyak 1 kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat atau di hari Minggu secara bergantian. Usaha ini menjual berbagai produk furnitur seperti lemari, spring bed, sofa, dan lain sebagainya. Dari usaha ini, Toko Ezi Prabot mempunyai omset per bulannya lebih kurang 250 juta atas penjualan produk furnitur tersebut. Pemasok dari usaha ini dari berbagai provinsi seperti dari Medan, Pekanbaru, dan Padang. Pelanggan dari toko ini juga dari berbagai daerah. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, pemilik atau pemimpin perusahaan. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Ezi dan Ibu Wiwi yang sekaligus mengelola perusahaan dan mengembangkan usaha tersebut. Untuk saat ini, Ibu Wiwi yang bertindak sebagai bagian akuntansi yang mana mencatat setiap transaksi pembelian atau penjualan pada toko Ezi Prabot dengan sistem manual. Yang kedua itu karyawan, tugasnya itu menjaga toko saat pemilik tidak di tempat. Yang kedua itu melayani pelanggan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan jangkau, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.